Jadi guys, ini adalah kasus pembunuhan ya, yang korban itu seorang polisi, tapi setelah diselidiki ternyata otak di balik pembunuhan itu juga seorang polisi guys. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, semuanya bukan dipicu oleh narkoba, bukan karena uang, bahkan bukan karena dendam saat bertugas. Semuanya malah bermula dari hubungan terlarang dengan seorang pemandu karaoke atau LC karaoke yang kemudian berubah menjadi obsesi, kecemburuan, dan berakhir dengan pembunuhan berencana. Inilah guys, kisah tragis dari Bribtu Prayoga Ardi Priyanto. Akrab dipanggil Yoga guys. Nah, si Yoga ini adalah anggota kepolisian yang bertugas di Blitar. Di mata orang-orang hidupnya terbilang mapan lah ya. Dia udah menikah, punya seorang anak, dan bahkan punya usaha penyewaan kendaraan di rumahnya. Tapi guys, kehidupan yang terlihat tenang itu mulai berubah ketika Yoga ini menjalin hubungan gelap dengan seorang lady companion karaoke yang bernama Wati. Nah, awalnya hubungan mereka cuma sebatas pelanggan dan juga penyedia jasa. Tapi lama-kelamaan keduanya justru terlibat hubungan asmara. Perselingkuhan itu akhirnya diketahui sang istri. Pas ketahuan, Yoga ini milih mengakhiri hubungannya dengan Wati dan berjanji akan memperbaiki rumah tangganya. Nah, meski begitu ya, hubungan mereka tuh nggak bener-bener putus ya. Mereka masih sesekali saling menghubungi sebagai teman aja. Tapi guys, disinilah justru awal dari cerita ini. Nggak lama setelah itu ya, Wati ini kenalan lagi dengan seorang perwira polisi yang bernama Kompol Ruslan, yang saat itu menjabat sebagai Wakapolres Polsek Blitar atau di wilayah Blitar. Nah, Ruslan ini sering datang ke tempat karaoke, sering ngajak Wati jalan, bahkan nggak segan-segan ngebeliin si Wati ini barang-barang mewah, yang akhirnya bikin si Wati ini luluh guys. Padahal ya, Ruslan juga udah punya keluarga. Awalnya hubungan mereka berjalan mulus ya, sering bareng, jalan-jalan, bahkan bercocok tanam guys. Tapi semakin lama, sifat asli Ruslan ini mulai terlihat. Dia itu sangat kasar, sangat posesif. Si Wati ini guys nggak boleh deket sama pria lain. Bahkan ya, pas si Ruslan ini tahu Wati ini masih sesekali berkomunikasi dengan Yoga, anak buahnya, dan juga mantan kekasihnya, Ruslan ini langsung terbakar cemburu guys. Nah, di sini si Ruslan ini mulai manggil Yoga nih di kantor dengan dalih pemeriksaan pelanggaran kode etik karena si Yoga ini pernah selingkuh. Jadi pura-pura marah gitu loh, atasan marahin bawahannya kalau lu tuh jangan selingkuh dong, kasihan istri gitu. Tapi di sini Yoga berkali-kali coba jelasin kalau hubungannya sama Wati itu udah lama berakhir. Bahkan istrinya sendiri juga tahu. Tapi Ruslan tetap nggak percaya guys. Di sini dia menganggap Yoga ini nggak jujur. Nah, interogasi itu berubahlah menjadi intimidasi. Yoga dipukul habis-habisan, seragamnya dibakar menggunakan rokok guys. Nggak berhenti di situ ya, si Yoga ini beberapa hari kemudian menjalani persidangan kode etik, yang hasilnya si Yoga ini dipindahkan ke Polsek Sananwetan. Kalau secara resmi memang alasannya mutasi guys ya, tapi banyak yang menilai tujuan sebenarnya hanya satu, ngejauhin Yoga dari Wati. Tapi guys, meskipun kayak gitu, rencana itu nggak nyelamatin hubungannya si Ruslan sama Wati ya. Justru Wati ini mulai muak dengan sikap Ruslan yang semakin kasar. Pernah tuh suatu hari si Ruslan ini datang ke rumah Wati. Nah, pas dia di rumahnya Wati, dia ngeliat ada sendal pria di teras tuh guys. Nah, di situ emosinya langsung meledak. Di situ dia maksa masuk, mendorong Wati ya, sempat dorong-dorongan, terus sampai memecahkan kaca rumah Wati. Dan saking kasarnya Ruslan, dia sempat memukul Wati guys, melakukan penganiayaan. Tapi guys, karena Wati ini udah muak juga ya, dia nggak tinggal diem aja tuh. Dia ngelaporin Ruslan ke polisi guys. Di situ langsung dilakukan pemeriksaan terhadap Ruslan tuh guys. Nah, akibat kasus penganiayaan itu, Ruslan jadinya juga ikut dipindahkan ke Polda Jawa Timur di Surabaya. Semua orang mengira masalah ini udah selesai guys. Ternyata justru baru akan dimulai. Meski udah dipindahin ya, tanpa komunikasi lagi sama Wati, Ruslan ini masih nyimpen obsesinya guys. Di kepalanya tuh hanya ada satu kesimpulan. Selama Yoga masih hidup, kayaknya Wati nggak akan pernah kembali. Kayak kalah saing gitulah ya. Nah, karena itulah Ruslan ini ngedatengin seorang guru ngaji, kenalan dia yang bernama Muadz guys, yang juga dikenal memiliki kemampuan supranatural. Nah, awalnya Ruslan ini minta dibantuin biar Wati ini dipengaruhi secara gaib supaya bisa jatuh cinta ke si Ruslan. Bahkan si Ruslan ini ngasih uang 5 juta rupiah sebagai bayaran. Nah, setelah si Muadz ini melakukan ritual, berminggu-minggu nggak ada hasilnya guys. Otomatis bikin Ruslan ini marah besar guys. Langsung si Ruslan ini nemuin lagi si Muadz, minta duitnya balik. Tapi saat itu Muadz nggak bisa balikin guys karena uangnya udah habis. Nah, karena hal itulah ancaman tuh mulai muncul. Ruslan yang tadinya cuma mau melet Wati, akhirnya memerintahkan sesuatu yang lebih mengerikan. Bukan lagi buat memisahkan Yoga dan Wati, tapi malah untuk menghabisi Yoga. Nah, si Muadz ini karena memang dia bukan pembunuh ya, sempat nyoba nyari pembunuh bayaran, tapi rencana itu tetap aja gagal guys. Akhirnya karena merasa keluarganya terus-terusan diancam, ditekan sama Ruslan, Muadz memutuskan melakukan semuanya sendiri. Pada malam 31 Desember 2011, Muadz bersama muridnya yang bernama Zaini berangkat menuju Blitar dari Surabaya. Mereka menyamar sebagai calon penyewa kendaraan milik Yoga untuk memastikan identitas targetnya. Nah, malam harinya pas Yoga ini baru pulang tugas ya, mereka mulai ngikutin si Yoga dan memberhentikan si Yoga ini guys. Bahkan di situ dia sempat tanya dulu nih, kamu Yoga kan? Nah, untuk memastikan kalau targetnya benar. Begitu yakin
yakin itu adalah Yoga, Muadz ini langsung ngeluarin belatinya dan menusukkan belati itu ke Yoga. Tusukan pertama tuh sempat miss katanya guys ya, karena refleksnya si Yoga juga. Tapi ditusukan selanjutnya karena si Muadz ini posisinya memang lebih siap, akhirnya kena ke leher bagian depannya Yoga. Di situ guys, cairan merah udah mulai keluar ya. Tapi Yoga ini masih sempat ngelawan dengan sisa-sisa tenaganya. Muadz dan juga Zaini yang langsung naik motor sempat sama si Yoga ini dikejar dulu guys, sampai si Yoga ini bisa narik ransel yang dipakai sama si Muadz ini. Muadz dan Zaini juga sempat terjatuh guys, tapi ya gimana lagi ya, si Yoga ini juga udah mulai kehabisan tenaganya guys ya. Jadinya si Muadz dan Zaini bisa berdiri lagi pakai motor dan juga langsung kabur. Nah, di sini warga udah mulai datang buat ngebantuin si Yoga ini guys. Mereka ngumpulin barang-barang yang terjatuh dan ditaruh di motornya si Yoga gitu. Si Yoga dengan sisa tenaganya lagi nih, dia pergi lagi ke kantor polisi, puter balik ke kantornya yang masih dekat guys. Sambil tangan kirinya tuh neken lehernya biar cairan merahnya tuh nggak keluar terlalu banyak. Tapi guys, pas nyampe di polsek atau di kantornya ya, Yoga ini sempat minta tolong dan akhirnya terjatuh. Di situ rekan-rekannya langsung panik dan langsung ngebawa si Yoga ke rumah sakit. Tapi sayangnya di perjalanan Yoga meninggal dunia guys. Nah, di sisi lain katanya ya, Muadz dan Zaini itu sempat kembali ke lokasi guys karena sadar ransel mereka tertinggal. Tapi semuanya udah terlambat guys, karena ransel yang jatuh itu sama warga udah ditaruh di motornya Yoga dan di dalamnya masih tersimpan KTP-nya si Zaini dan barang-barang yang lain. Kesalahan kecil inilah yang akhirnya ngebongkar seluruh kasus ini. Di situ polisi langsung bergerak guys, lebih dulu menangkap Zaini ya, karena udah jelas di KTP ada alamatnya. Nah, di situ Zaini diinterogasi dan dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma nganter guru ngajinya yang bernama Muadz. Bahkan ya, Zaini ini langsung nunjukin tuh rumah Muadz tuh yang itu gitu. Tapi pas polisi datang, rumah Muadz ternyata udah kosong guys. Dia udah pergi. Bahkan ya, setelah membunuh si Yoga ini, dia itu langsung dikasih uang 10 juta sama Ruslan buat berpindah-pindah tempat biar nggak ketahuan. Bahkan si Ruslan ini minta pisau belati yang dia pakai biar si Ruslan ini musnahin dan gak ada barang bukti lagi gitu guys. Tapi guys, setelah beberapa minggu kemudian akhirnya ya si Muadz ini ditangkap di Probolinggo. Nah, di saat interogasi inilah si Muadz ini mengungkap nama yang sama sekali nggak diduga banyak orang, yaitu Kompol Ruslan, seorang perwira polisi. Akhirnya ya di Polda Jatim, Ruslan ditangkap di kantornya sendiri dan dibawa ke Blitar. Nah, ketika ditanya guys, Ruslan ini ngakunya ya kalau misalnya tuh dia tuh nggak nyuruh Muadz ini membunuh, tapi dia cuma nyuruh nyantet ya atau ngejauhin Yoga dan Wati. Dan si Muadz ini yang inisiatif sendiri melakukan pembunuhan. Yang jelas itu cuma pembelaan dari Ruslan aja guys. Mendengar ucapannya si Ruslan, Muadz itu langsung emosi guys. Dia langsung bilang semuanya dari dibayar 5 juta untuk ritual, pisau belati yang mau dimusnahin, dan juga uang 10 juta untuk melarikan diri itu benar-benar Ruslan kasih ke Muadz. Dan juga Muadz bilang guys, kalau misalnya si Ruslan ini benar-benar ngancem dia dan juga keluarganya kalau Yoga ini nggak secepatnya dihabisi. Nah, dari dua pernyataan itu pengadilan menganggap yang pernyataan Muadz ini yang benar guys. Karena dari kesaksian warga setempat lingkungannya si Muadz juga ya, si Muadz ini dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan guys, dia tuh kalau misalnya ngobatin orang ya secara supranatural, dia tuh nggak mau dibayar atau cuma dibayar seikhlasnya. Jadi nggak mungkin kalau dia ngelakuin itu karena uang. Mungkin memang benar ada ancaman yang membahayakan keluarganya. Nah, akhirnya pengadilan resmi mencatat nama Ruslan sebagai otak pembunuhan. Akhirnya dia divonis dengan 16 tahun penjara. Muadz yang sebagai eksekutor juga dijatuhi hukuman yang sama. Sementara Zaini guys yang ngaku nggak tahu rencana pembunuhan dari awal, tetap harus menjalani hukuman penjara 9 bulan. Sedangkan Wati ya memang dia nggak tahu apa-apa kalau masalah ini. Tapi guys, meskipun udah ditangkap dan divonis hukuman ya, bagi keluarga Yoga, putusan itu masih jauh dari kata adil. Bahkan secara terang-terangan mereka tuh kecewa ya, hukuman untuk orang yang merancang pembunuhan dianggap nggak sebanding dengan besarnya kejahatan yang dilakukan. Bahkan kok bisa sama gitu hukuman antara Muadz dan juga Ruslan. Karena kalau menurut gua ya, kalau misalnya nggak ada otak dari kasus ini ya, atau nggak ada Ruslan, mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi guys, kasus Bribtu Yoga ini menjadi pengingat juga ya buat kita ya. Semoga kasus dari Bribtu Yoga dan juga Ruslan ini ya guys, jadi pengingat bahwa kita tuh harus kontrol semuanya, jangan ngikutin ego-ego yang nggak jelas. Hidup ini kan terlalu berharga guys, jadi hati-hati biar nggak semua itu sia-sia dan berakhir penyesalan. Next kita bahas apa lagi nih guys yang seru-seru, kalian tulis di komen.